الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الجمع الكريم، نحمد الله تعالى أن من علينا بصلاة العشاء جماعة. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فأسأل الله أن يجعلنا من القائمين في هذه العشر الأواخر المباركة، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Syekh memulai dalam tausiahnya, bersyukurlah kita saat sekarang ini bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Saya membacakan sebuah hadis, siapa atau barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia telah melaksanakan sholat setengah malam. Nah, sama dengan pahala kita sholat isya berjamaah tadi. أيها الأحبة الكرام، أيها الجمع الكريم، أسأله تعالى أن نكون من الذين تحفهم الملائكة في بيت من بيوت الله. نحن جئناكم من المسجد أو من أكناف المسجد الأقصى، جئناكم من بلاد الشام، بلاد الأردن وفلسطين، لنؤكد لكم على أن ما يجمع بيننا وبين إخوتنا في إندونيسيا هو رابطة أسمى من كل الروابط، أسمى من رابطة المادة، أسمى من اللغة، وأسمى من العرق، وأسمى من اللون. إنها رابطة توحيد ورابطة لا إله إلا الله. أيها الكرام، تعلمون اليوم ما يحدث لإخوتنا في القدس وفي ساحات القدس، وأخص ما يكون في هذه الأيام، وتحديدا في حي الشيخ جراح، من إلمام للأذى بالمسلمين على أيدي اليهود عليهم لعائن الله. Saya mengatakan saya berasal dari Palestina sana, datang jauh-jauh ke Indonesia tak lain dan tak bukan karena faktor persaudaraan keimanan. Meskipun kita berbeda bentuk, warna kulit, makanan, bahasa, tapi ada satu persamaan yang paling tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, yaitu ukhuwah Islamiyah, tauhid la ilaha illallah. Saya datang dari Palestina membawa kabar tentang bagaimana keadaan saudara-saudara mukmin kita di Palestina. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti kabar terakhir, ada sebuah kampung namanya Syekh Jarrah. Baru beberapa hari kemarin ketika kaum muslimin sedang melaksanakan berbuka puasa di sekitaran Masjidil Aqsa, kaum laknatullah Zionis Israel langsung melempari mereka dengan batu, dengan botol. Sedang berbuka, sedang enak-enak berbuka, dilempari saja tanpa salah, tanpa apapun. Itulah penderitaan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina sekarang saat ini. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المسجد هو رمز من رموز المسلمين، هو القبلة الأولى التي صلى لها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. هذا المسجد
هو المسجد الذي صلى فيه النبي بالأنبياء جميعا ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد تشد إليه الرحال. اليوم يدنسه اليهود عليهم سحائب الغضب واللعنة. Berbicara tentang Palestina, tidak lepas pasti kita membicarakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang tertulis atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana sering dibahas oleh para ustadz pada setiap peringatan Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang dibacakan tadi dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan nabinya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu baru Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Jadi penyebutan Masjidil Aqsa ini adalah penyebutan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Masjidil Aqsa mempunyai fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum kiblat kita ke Masjidil Haram di Mekah, kiblat kita adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad SAW salat dengan makmumnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di Masjidil Aqsa juga lah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berdakwah, turunnya wahyu. Kemudian nanti di Masjidil Aqsa juga lah nanti akan dibangkitkan, tepat di atas Masjidil Aqsa nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan manusia. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi bagi kaum muslimin di Palestina yang mempertahankan Masjidil Aqsa itu bukan hanya permasalahan mereka atau penderitaan mereka, tapi penderitaan kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. أيها الأحبة المباركون الطيبون، نحن ما يجمعنا مع إخوتنا هنا في إندونيسيا هو رابطة أخوية إسلامية مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول في غير حديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع. أحبتي الكرام، ليس فقط في قطاع غزة وفي فلسطين، إنما في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، إخوتنا الإيغور المسلمون في الصين، في بورما، هؤلاء جميعا يحتاجون منا للنصرة والدعم والدعاء ولو بأقل القليل. أحبتي في الله، فيما يخص القدس وفلسطين لقد أخذها الإنجليز من أيام العثمانيين من السلطان عبد الحميد الثاني وأعطوها لليهود، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لا ترجع فلسطين إلا بالجهاد، ولا ترجع فلسطين إلا بقوة السلاح. إنما نفعله الآن هو أقل القليل وأخذا بالأسباب. Saya tadi mengatakan juga terkait permasalahan yang terjadi kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina. Begitu juga lah seharusnya kita kaum muslimin yang sedang dalam keadaan aman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, perumpamaan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa sebagaimana Masjidil Aqsa sekarang ini diambil paksa oleh kaum Yahudi, maka kita seharusnya juga terus berjuang, baik itu dengan senjata atau perlawanan, setidak-tidaknya minimalnya dengan bantuan dana atau moral dari kaum muslimin yang berada di luar Palestina. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Tidak hanya Palestina, keadaan kaum muslimin sekarang ada di Uighur juga, Uighur Xinjiang, ada juga di Suriah, ada juga di Yaman, dan banyak lagi kaum muslimin yang lain di dunia menderita. أيها الأحبة الأفاضل، لا أريد أن نطيل لكي نصلي التراويح إن شاء الله، إنما أذكركم بقول الله تعالى إذ يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
هؤلاء المتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يخصصون وقتا للراحة ويمضون ليلهم في التهجد والقيام لله تعالى، يسجدون ويركعون ويتبتلون ويجأرون لربهم بالدعاء، وبالأسحار هم يستغفرون يطلبون من الله المغفرة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، لإخوانهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وفي أموالهم حق الله على العبيد بالزكاة والصدقة والنسك للسائل والمحروم. السائل أيها الإخوة هو الذي يمد يده بالسؤال. إخواننا في فلسطين لا يمدون أيديهم، لا يسألون الناس إلحافا، فهم عندهم من عزة النفس ما يربو على الكثير. أسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا مصلين فاتحين في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Syekh mengingatkan kembali kepada kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau menguatkan ikat pinggangnya dan membangunkan saudaranya. Artinya di sini Rasulullah apa? Memperbanyak amal ibadahnya. Oleh karena itu tadi saya membacakan beberapa ayat dari surat Az-Zariyat tentang contoh-contoh atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa yang nanti dijanjikan oleh Allah surga dan mata air yang ada di surga. Yang pertama ciri-cirinya adalah orang yang sedikit tidur. Kenapa sedikit tidur? Karena dia memperbanyak ibadah, berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya lagi atau ciri-cirinya lagi adalah yang memperbanyak istighfar di waktu sahur dan mendoakan kaum muslimin baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Yang ketiga adalah memberikan hak-hak yang lain, hak-hak kaum muslimin yang lain dari harta yang dia miliki. Saya tadi mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka tidak meminta-minta kepada kita, tapi kewajiban kita selaku sesama muslim menolong mereka dengan setidaknya kalau tidak bisa ke sana, tapi kita bisa bantu dengan doa dan bantuan moral ataupun material dari sini. Barakallahu fikum ikhwati al-afadil. ننتهي الآن ونستمع للإخوة الأفاضل يقدموا لنا هذا العرض الذي يخص المؤسسة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. Jadi tadi saya sudah menutup ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, kami dari tim ACT saat sekarang ini datang memberikan atau mengabarkan kabar terkini bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terkhususnya di Gaza. Saya berasal dari Gaza, Palestina, tapi bermukim di Yordania karena dia tidak boleh lagi masuk ke Gaza. Oleh karena itu, saya beberapa temannya datang ke Indonesia untuk menggalang bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kami dari tim ACT nanti akan menjelaskan program-program bantuan apa saja yang diberikan oleh tim ACT atau ditawarkan kepada kita kaum muslimin yang ada di Provinsi Riau atau kita saat sekarang ini yang bisa kita manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Oleh karena itu nanti ada tim kami, Ustadz Mas Rizal, silakan Ustadz untuk menjelaskan kepada jamaah. Cek satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ila alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi
Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyakrum dhaifahu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan kesempatan bagi tim aksi cepat tanggap Bapak Ibu ya yang hadir di Masjid Al-Mukhlisin yang berbahagia ini dengan kita menghadirkan Syekh dari Palestina, yakni negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberi kesempatan. Jazakallahu khair katsir. Semoga Allah balas kebaikannya menjadi amal soleh dunia dan akhirat insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan saksikan tayangan video bagaimana hari ini setiap 10 akhir Ramadan dari tahun 60-an sampai tahun 2021 terjadi gejolak di Al-Aqsa Al-Quds sampai hari ini. Nanti bisa saksikan di TV One, bisa disaksikan di ACT News, di berita YouTube, melihat kondisi Gaza. Bapak Ibu, kita akan saksikan terlebih dahulu. Bukan kisah horor. Inilah potret nyata keluarga Palestina. Kondisi Gaza sungguh tak tertahankan. 15 tahun blokade Zionis nyaris memutus harapan. Merenggut penghasilan, melumpuhkan perekonomian. Seperti keadaan keluarga Taleb Hussein dengan 7 anaknya. Kemiskinan terus melilit. Anak atau dewasa tak boleh sakit karena untuk berobat tak ada biaya. Seperti yang terjadi pada keluarga Salama. Kelaparan berdesakan hidup di terpal pengungsian dengan sumber air penuh cemara. Tembakan peluru Zionis pun masih menyasar siapa saja. Seperti yang dialami Ayat Soliman, cederanya membawa derita bagi 7 anggota keluarganya yang kini mengungsi di Gubuk Rongsok. Di Gaza, hidup bagai lautan masalah. Tapi ratusan ribu keluarga di sana pantang menyerah. Mereka memanggil kita untuk menjadi keluarga asuhnya. Ayo, topang mereka dengan program Sister Family Palestine Indonesia. Kirim sedekah terkuatmu bersama aksi cepat tanggap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita telah menyaksikan bagaimana video yang kita tayangkan begitu kondisi saat ini Gaza. Bapak Ibu, setiap 10 akhir Ramadan itu terjadi konflik di Al-Quds. Begitulah kondisi saat ini. Kita akan gambarkan secara real, secara nyata. Karena juga Bapak Ibu, salah satu memberi semangat motivasi kaum muslimin dan muslimat di Palestina di Gaza itu adalah
bantuan doa, bantuan infak, sedekah, wakaf kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesulitan itu bukan kondisi yang dibuat-buat, tapi kondisi yang hari ini nyata, yang hari ini kita katakan bersama bahwa Palestina pertama adalah negeri yang direbutkan oleh banyak sekali aliran keagamaan. Yang kedua, Palestina itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan lain sebagainya hadir di tanah yang diberkahi. Maka Bapak dan Ibu, ACT itu punya program. Pertama adalah yang kita lihat tadi, wakaf sumur. Ini terinspirasi sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mewakafkan sumurnya di Madinah ketika itu. Dan wakaf sumur ini adalah dari para dermawan seperti patungan satu kecamatan atau satu masjid, atau juga perorangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perorangan mewakafkan di Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ACT juga selain dia konsen di SKDI, nama SKDI itu adalah Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam di Gaza, Palestina, juga di sekitar Riau. Kita juga ada beberapa bangun sumur wakaf di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, seperti di Teluk Lanus, kemudian daerah Mandau, juga daerah Kandis di Simpang Belutu. Itu adalah pewakif dari Jakarta, juga ada beberapa di Pekanbaru, seperti di kalau terusan di Kabupaten Pelalawan, Bapak Ibu ya. Jadi tidak saja di Palestina, tapi juga ada beberapa titik-titik sumur wakaf yang kondisi masjidnya, musholanya itu sangat-sangat meluluhkan hati kita, meluluhkan yang siapa yang melihat lah. Ketika dia melihat musholanya susah, kemudian airnya susah dan lain sebagainya, itu juga nanti juga salah satu bagian yang ACT bisa perbuat atas bantuan kedermawanan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambil menghitung dulu berapa jumlah infak sedekah kita Bapak Ibu ya. Sambil menghitung dulu, kita akan sampaikan Yayasan Aqsa Tanggap ini berdiri ketika tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Bapak Ibu, tsunami di Aceh. Kemudian berkembang menjadi 4 brand, 4 yang salah satu menjadi di bawah naungan ACT. Yang pertama adalah Global Zakat. Bapak Ibu ya bisa menyalurkan zakatnya lewat ACT. Yang kedua adalah Global Kurban. Kurban di ACT ini menarik Bapak Ibu ya. Kita mungkin kurban hanya sekitar masjid-masjid kita, tapi ACT bisa menyalurkan kurban di seluruh provinsi Riau, juga di beberapa yang ada kabupaten kota di Indonesia. Juga kurban itu bisa sampai di Gaza, juga sampai di beberapa tempat di Afrika dan lain sebagainya. Karena Bapak dan Ibu, setiap kondisi musibah apapun itu pasti yang terkena sebagian kaum muslimin. Di Gaza banyak kaum musliminnya. Di kemarin gempa di Mamuju juga banyak kaum musliminnya. Maka inilah inisiatif dari Yayasan Aqsa Tanggap yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Turki dan ada di Mesir untuk memberikan penyalurkan bantuan atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Muslim Indonesia.